Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian hipotesis. Pada soal yang pertama, berikut ini data hasil pretest sebelum pelatihan dan post-test sesudah pelatihan. Kita asumsikan data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata, kemudian menentukan hipotesis. Untuk H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. H1-nya ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf kepercayaan 95%, artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Karena data ini berpasangan, maka menggunakan uji T berpasangan. Nah, ini merupakan syarat daerah kritis atau penerimaan penolakan H0. Kemudian hitung uji statistik. Langkah yang pertama, klik data, kemudian data analyze. Karena uji T berpasangan, maka menggunakan test pair to sample for means, kemudian klik OK. Nah, untuk menentukan variabel 1 dan variabel 2-nya kita bebas. Misalkan untuk variabel 1 yaitu kita masukkan pretest, dan variabel 2-nya yaitu post-test. Selanjutnya klik labels, karena judul pretest dan post-testnya kita masukkan. Kemudian alfa 0,05. Nah, untuk menampilkan hasil di sheet ini kita klik output range, kemudian kita letakkan di sebelah sini, kemudian klik OK. Karena uji T berpasangan, maka critical tile ini sebagai T tabel, dan T start ini sebagai T hitung. Nilai p-value-nya yaitu 0,0008 sekian. Kemudian hasil uji ini kita cocokkan dengan syarat daerah kritis tadi. Didapatkan karena nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 ditolak. Kurang dari T tabel, maka dan H1 diterima. Atau dapat menggunakan p-value, karena p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Nah, karena H1 yang diterima, kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Soal yang kedua, berikut ini data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh kelompok kontrol dan eksperimen. Kita asumsikan data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. Selanjutnya menentukan hipotesis. Untuk H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Untuk H1-nya ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Taraf kepercayaan 95%, artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Karena data ini tidak berpasangan, maka menggunakan uji T independen. Selanjutnya uji homogenitas. Sebelum menguji homogenitas, kita menentukan variansi dari kedua kelompok. Caranya menggunakan rumus sama dengan var S. Kita tarik dari atas sampai bawah, kemudian tutup kurung, enter. Ditunggu dengan kelompok eksperimen, sama dengan var S. Kita tarik dari atas sampai bawah, kemudian tutup kurung, enter.
Untuk menentukan variabel 1, 2, kita tidak boleh sembarangan karena variabel 1 merupakan pembilang dengan varian terbesar ya. Jadi kelompok kontrol merupakan variabel 1 dan kelompok eksperimen variabel 2 karena varian terkecil. Selanjutnya, uji homogenitas kita lakukan dengan cara klik data, kemudian data analyze, kemudian F-test to sample for variance, kemudian klik OK. Kita masukkan variabel 1 yaitu kelompok kontrol, kemudian variabel 2 yaitu kelompok eksperimen. Selanjutnya klik labels, alpha 0,05, output range kita letakkan di sini. Kemudian klik OK. Nilai F sama dengan 1,952 sekian dan F critical one tile atau sebagai F tabel sebesar 2,448 sekian. P value nya 0,107. Berdasarkan hasil uji homogenitas ini kita cocokkan dengan ini. Nah, karena nilai F kurang dari F tabel, maka data homogen. Atau dapat menggunakan p-value karena p-value lebih dari 0,05, maka data homogen. Selanjutnya uji T independen. Klik data, kemudian data analyze. Karena data homogen, maka menggunakan t-test to sample as unique for variance, kemudian klik OK. Selanjutnya kita masukkan variabel 1 yaitu kelompok kontrol, variabel 2 yaitu kelompok eksperimen, kemudian klik labels, alpha 0,05, kemudian klik output range, kita letakkan di sini. Kemudian klik OK. Nilai T hitungnya yaitu 0,36. T critical tile atau T tabelnya 2,04 sekian. Dan nilai P value nya yaitu 0,71 sekian. Selanjutnya hasil uji ini kita cocokkan dengan ini. Nah, karena ini T tabel kurang dari T hitung kurang dari T, maka H0 diterima. Atau dapat menggunakan p-value karena p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dikarenakan H0 yang diterima, kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.